Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sugeng sugeng selalu sehat, sugeng apa? Pokoknya saya berharap Bapak Ibu selalu sehat. Karena kalau bicara dengan agama itu harus penuh ceria. Nah, ceria itu tanda kesehatan. Pertama yang saya hormati Pak Warsongko, Ketua Pengda Agama Bangka Belitung. Lama saya nggak ketemu, cuman WA-WA sama beliau. Kemudian Mas Komo Sulastomo Raharjo, Ketua Bidang PKM, PLH, PPK Agama. Kemudian ada para narasumber dan beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Kagama. Jadi Bapak-Bapak, mari kita mengucap syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kumpul meskipun kita secara fisik gak belum berkesempatan, tapi forum-forum di mana kita berinteraksi seperti ini, berdiskusi seperti ini sangat membantu guyup rukun itu selalu menjadi narasi besar yang bisa dibumikan. Nah, saya pertama menyambut baik ya, Kagama punya inisiatif nih, Kagama Bangka Belitung, kita ada diskusi tentang desa. Nah, waktu biasanya kalau Kagama kan sambutan begitu. Nah, saya diminta keynote speech karena urusan desa. Saya kan orang desa dan prajengannya jelas orang desa, gitu. Karena itu saya diminta untuk itu. Nah, ini temanya juga menarik nih. Gebong Memarong antara masyarakat adat, budaya wisata, dan pasca tambang timah. Jadi ini tema ini bukan semata-mata bicara yang sifatnya romantik tentang desa. Tapi lebih dari itu, kita harus menatap transformasi ke depan. Desa sebagai subjek pembangunan itu, mengapa penting dibicarakan? Karena kita tahu persis bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan di berbagai bidang, khususnya desa, itu telah banyak dikerjakan. Sekalipun mungkin kita bisa catat bahwa ada capaian-capaian yang cukup mendasar kita peroleh. Tapi memang ada masih PR yang harus kita kerjakan. Nah, UGM ini kan kita selalu punya values tingkatkan itu. Kerakyatan sebagai unitas Pancasila, unitas nasional, unitas kebudayaan, dan seterusnya. Tadi Pak Warsangga juga mengingatkan pada kita pengabdian kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada bangsa itu menjadi kunci buat kita. Nah, tema tentang Gebong Memarong ini sebetulnya adalah bagian dari cara teman-teman di Bangka Belitung untuk melakukan upaya pelestarian budaya, entah itu revitalisasi bisa disebut seperti itu, yang basisnya itu masyarakat adat. Nah, kalau bicara tentang adat di Indonesia, sebetulnya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu upaya kita untuk memperkuat kembali desa sebagai subjek itu luar biasa. Namun hari ini saya agak saya harus berdebat nih. Kayaknya ini ekspos besar-besaran nih seolah-olah desa ini gagal gitu. Terus kemudian banyak yang korupsi gitu. Saya tanya itu Pak Menteri Desa itu berapa persen sih jumlah kepala desa yang korupsi dibandingkan Pemda dibandingkan kelompok-kelompok lain gitu. Jadi dan persentase itu sangat kecil dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak kelas-kelas elit. Nah tentu kita harus proporsional dalam melihat desa ya. Kalaulah ada kepala desa yang nakal, oke kita disiplinasi. Tapi itu jangan menjadi alasan untuk mengeksklusi kembali desa. Desa itu penting. Kalau nggak ada desa Republik ini gimana Wong? Republik ini lahir itu setelah desa berdiri. Nah poin kunci ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa desa atau penyebutan nama lain itu harus tetap diperkuat. Jangan terus dihukum. Jadi saya kira ada banyak distorsi yang seringkali terjadi teknokratisasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, sama Kementerian Dalam Negeri. Karena ketiganya itu belum klop. Nah, saya rasa UGM sebagai unitas dan bersama Kagama yang punya komitmen ini, saya kira pintu-pintu untuk memperkuat kembali itu harus dibuka kembali. Jadi diskusi kita mengenai kampung adat ini tidak hanya dibaca sebagai tujuan romantik dari upaya kita untuk memperkuat wisata, tapi lebih dari itu dia bisa menjadi
arena memperkuat kembali merecognize adat itu. Karena adat itu sekalipun itu memiliki sejarah yang beragam, naik turun dalam sejarah pernah dihancurkan di era Orde Baru, era kita untuk merevitalisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 itu adalah momentum penting. Capaian sekarang ini belum sempurna, yaitu tetap diperkuat kembali, sehingga kalau kita bicara tentang cara kita untuk meletakkan desa sebagai pemilik republik ini yang jumlahnya sekarang ini lebih dari 80-an ribu. Jadi kalau dulu itu 74.000 sekian gitu. Sekarang lebih dari 80.000 dengan pemekaran yang ada. Jadi diskusi tentang Gebong Memarong ini juga yang kita terkenal dengan rumah tradisionalnya itu adalah bagian dari cara upaya itu. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, dapat kita simak ya dari cerita-cerita yang kita bisa. Tadi saya Mas Mas Amin ya mempersilahkan kapan-kapan main ke sana. Nanti saya kalau main ke Jogja juga kita bisa ngobrol saya punya sanggar bersama teman-teman sering ngobrol sanggar Maus Tradisi yang itu membincangkan soal desa. Ada banyak kepedulian yang kita perlu satukan, perkuat itu sehingga kalau Kagama mau memotret ini sebagai bagian dari isu penting saya dukung dan ini adalah juga bagian dari wujud nyata itu. Ini misal diilustrasikan di Gebong Memarong ini pengunjung dapat menyaksikan proses anyaman tradisional juga banyak di sana. Kemudian ada kuliner lokal. Saya kira kalau di pempek Bangka itu luar biasa, rasanya enak dan mungkin sentuhan lokalnya cukup kuat. Tapi makanan jauh lebih di komunitas juga akan kita bisa lihat. Nah itu adalah bagian dari kita untuk merecognize culture kita. Nah itu yang rasa-rasanya kalau kita bicara soal pemberdayaan masyarakat adat melalui wisata itu menghubungkan antara rekognisi kultural, yang lain juga bicara soal keberlanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja UGM ini menyambut ide-ide yang seperti ini dari cara kita untuk meletakkan dasar nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat, cara-cara kita untuk berpikir masa depan. Ini artinya UGM terus bergandengan tangan dengan Kagama. Maka saya usul ya beberapa pengurus-pengurus Kagama baik itu daerah maupun cabang itu bisa membuat inisiatif seperti yang terjadi di Bangka Belitung ini. Misalnya kita juga lakukan nih UGM ini memperkuat kuliah kerja nyata yang terus bergandengan tangan dengan Kagama yang tujuannya apa? KKN ini adalah arena transformasi pengetahuan anak-anak atau mahasiswa itu belajar tentang lokalitas, tentang akar culture dan praktek-praktek interaksi di sosial di masyarakat, ekonomi dan budaya. Yang lain juga apa yang dia dapat di kelas itu akan bisa menjadi bahan buat berinteraksi dengan masyarakat itu. Sehingga inisiatif-inisiatif ini akan bisa ketemu. Nah, saya rasa kita juga melakukan pembinaan UMKM, pemberdayaan UMKM di beberapa tempat. Mungkin nanti apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Bangka Belitung dengan memperkuat Gebong Memarong ini, nanti UMKM-nya juga diperkuat dan itu artinya kita ada banyak peluang yang akan kita bisa kerjakan. Ini teman-teman saya kira Mas Jarot yang Sekretaris Direktorat Pengabdian Masyarakat itu selalu mengupdate informasi-informasi lokal yang itu bisa dipakai sebagai basis kita dalam pengembangan tradisi, di dalam memperkuat kerjasama UGM dengan komunitas gitu. Ini bagian dari pengabdian kita, dampingan kita pada komunitas hingga desa-desa yang ada itu terus-menerus kita jadikan sebagai kekuatan kita dan sekaligus mewujudkan untas kerakyatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam kaitan ini, saya rasa UGM sendiri kita bisa ngambil inisiatif bersama Kagama ini. Nanti satu pengalaman kita mengenai arena membentuk desa budaya yang itu memberdayakan masyarakat adat, kita bisa pertukaran budaya.
Jadi mengadakan program-program pertukaran budaya dengan komunitas adat itu sangat terbuka buat kita. Pengalaman menunjukkan bahwa negara ini harus diingatkan agar peduli masyarakat adat. Karena akselerasi pembangunan yang selama ini telah dikerjakan itu seringkali lalai terhadap problem-problem di level grassroots itu. Festival budaya tahunan juga kita bisa kerjakan, pelatihan atau workshop, wisata edukasi, kolaborasi dengan universitas. Dan termasuk, ini jangan lupa ini, teman-teman muda itu perlu didorong, difasilitasi untuk bisa mengembangkan teknologisasi dengan digitalisasi culture ini yang mereka pakai sebagai instrumen untuk membangun engagement sekaligus scale up. Jadi membuat platform digital misalnya yang menampilkan informasi tentang budaya, tentang sejarah, tentang tradisi, atau bahkan yang paling penting, mohon nanti Kagama bisa bekerja sama lebih jauh untuk mengembangkan jaringan nasional maupun internasional ini. Karena kemarin waktu rapat kerja di Jakarta, yang itu kita mendiskusikan capaian-capaian yang dilakukan oleh UGM dan Kagama, kita butuh kerja bareng yang lebih konkret begitu. Termasuk di sana kita kembangkan pusat-pusat pelatihan yang relevan buat pengembangan budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, UGM bersama Kagama harus terus beriringan. UGM harus berbuat sesuatu bersama Kagama, dan Kagama dengan potensi yang ada ini akan bisa menjadi kekuatan bangun bangsa. Identitas kita tidak semata-mata simbolik dalam pengertian citra tentang kerakyatan, tetapi itu harus dibumikan. Kita juga harus selalu mengingatkan, ya, satu sisi mendukung pemerintah, tapi juga harus mengingatkan. Ya, Kementerian Desa ini contohnya. Kita perlu ingatkan agar lebih pro rakyat dan lebih juga memompa dimensi lokalitas itu sebagai karakter untuk membangun kebangsaan. Saya rasa ini catatan penting ya sebagai pengantar kita diskusi, dan saya juga berharap Bapak Ibu bisa menggali dimensi yang spektrum yang beragam itu, dan saya juga mengajak anak-anak muda Kagama itu berperan aktif ya. Yang senior bisa sharing pengetahuan, pengalaman yang ada selama ini, stock of knowledge kita itu sharing untuk anak-anak muda. Sekaligus anak-anak muda jangan usah nunggu diperintah, tapi dia bisa ambil inisiatif. Desa butuh diberdayakan, masyarakat adat butuh rekognisi, dan di situ pula menjadi penanda tentang semangat kebangsaan kita. Kagama bersama UGM terus-menerus bisa menjalin erat, memajukan bangsa ini, memulai dari pinggiran, memadukan dengan kekuatan, memompa yang ada di level tengah, dan mempengaruhi policy maker di level elit, dan di situ agar kita berperan di berbagai lini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.